Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahrul ibadah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Nabil Huda wal Rahmah Kashifil Ghummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'd, muslim wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Mukminin mukminat, saudara-saudaraku, pemirsa Kilau Ramadan, shaimin shaimat yang sangat saya muliakan. Bagaimana kabarnya? Masih kuat puasa? Masih kuat tarawih? Masih kuat tilawah, tadarus? Sudah hatam berapa kali? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah. Nihayatu rojail abdi ila rabbih. Puncak harapan manusia kepada Tuhannya ada dua. Ya, jadi manusia itu, para pemirsa, sebagai apapun dia mengharap dua hal dari Allah. Sebagai apapun. Puncak harapan manusia. Satu apa? Ridho. Mendapatkan ridho Allah. Subhanallah. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, selesai. Case close, selesai. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, makanya gelar tertinggi para sahabat adalah radhiyallahu an. Misalnya kita baca kitab hadis, an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an. Level tertinggi ridho. Allah ridho, selesai. Makanya orang yang mendapatkan kenikmatan surga itu ketika hidup dapat ridha Allah. Coba dicek surat Al-Bayyinah. Di akhir surat Bayyinah apa? Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan amal soleh adalah orang-orang yang ketika hidup dia iman dan amal soleh. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Mereka dapat surga Aden yang abadi mereka dalamnya. Kenapa? Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka, wa radu'an, dan mereka ridho kepada Allah. Yang kedua, puncak harapan al-qabul, diterimanya amal. Makanya Nabi Ibrahim ketika selesai meninggalkan Ka'bah dengan Nabi Ismail langsung mengajarkan doa apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah. Terimalah. Jadi bagaimana kita berusaha berdoa supaya ibadah kita diterima? Bagaimana caranya? Imam Nawawi punya tesis. Kalau kita ingin ibadah kita diterima, satu, ayyakunal amalu bil ikhlas. Kalau amal itu dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Sudah, kita beramal, sholat, ini, itu, semuanya karena Allah. Makanya puasa itu lebih punya potensi kuat untuk diterima Allah. Kenapa? Puasa itu steril dari riya. Puasa itu asyamu li. Orang puasa karena aku, kata Allah. Kita nggak bisa pamer. Apa mau pamer apa dengan puasa kita? Orang sholat bisa pamer. Kalau sendirian, kalau dengan orang, masya Allah, baca surat Al-Baqarah, surat Wadduha. Kalau sendirian, Falak Nas. Baca Quran kalau ada orang difasih-fasihkan.
Apalagi sekarang zaman medsos, baca Quran. Apa namanya? Selfie baca Quran, share sedang baca Quran. Umroh sedang tawaf, selfie, share sedang tawaf. Bukan tidak boleh, tapi potensi riaknya besar. Ya, sedang di masjid tadarus, sedang tarawih, share sedang tarawih, sedang kajian. Bahkan ada orang tahajud malam sambil noleh, cepret sedang sujud, sedang tahajud. Maka potensi ibadah puasa lebih kuat untuk diterima karena ikhlas. Yang kedua, tips kalau ingin amal kita diterima adalah ayakuna bil ilm. Kalau amal itu dilakukan dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Sampai Ibnu Ruslan dalam kitab Matan Zubat mengatakan, wa kam min a'malin bi ghairi ilmin tu'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Betapa banyak amal yang dilakukan tapi tanpa ilmu, maka amal itu tertolak, tidak diterima. Subhanallah. Sayyidina Ali itu sampai punya tesis begini, la khaira fi sholatin la fikha fiha. Tidak ada kebaikan dari sholat kalau tidak didasari dengan ilmu fikih. Ya, Al-Ghazali punya tesis apa? Man ta'abbada bil jahli faqad la'iba bihi syaitan. Orang yang ibadah apapun, haji, puasa, sholat, apapun yang dilakukan bil jahli dengan kebodohan, maka orang itu ditertawakan, dipermainkan setan. Maka nikmati pembung Ramadan, anak kajian. Nikmati nanti setelah Ramadan lanjutkan, ada pengajian, ada kajian. Ngaji itu hukumnya fardu ain. Ya, karena ini menjadi prasyarat ibadah kita bisa diterima kalau didasari dengan ilmu. Makanya di kitab Sahih Al-Bukhari dikatakan, amalun qalilun bil ilmi afdalu min amalin katsirin bi ghairi ilmi. Amal yang sedikit tapi dengan ilmu, amal itu lebih baik daripada amal yang banyak tapi tanpa ilmu. Makanya semuanya Rasulullah memberikan petunjuk supaya kita meniru Rasulullah. Bagaimana meniru Rasulullah? Ya harus pakai ilmu. Contoh, haji, Kanjeng Nabi dawuhnya apa? Khudhu anni manasikakum. Lakukan haji seperti manasikku. Tidak boleh kita mengkreasi sendiri. Harus ada patokan standar ilmu. Ya, sholat. Kanjeng Nabi dawuh apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kamu melihat aku sholat. Bagaimana kita melihat Rasulullah sholat? Bagaimana kita melihat Rasulullah haji? Kita tidak kumpul, tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu Kanjeng Nabi. Ada rekamannya. Apa rekaman ibadah Rasulullah? Melalui kitab, melalui hadis. Dan itu harus pakai ilmu. Itu harus pakai ulama. Itu tips cara supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Dampaknya apa? Kalau ibadah kita diterima, maka kita menjadi orang yang bertakwa. Qal innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima ibadahnya orang yang diterima. Artinya kalau ibadah kita diterima, kita menjadi orang yang bertakwa. Tandanya apa, Gus? Kalau ibadah itu diterima, ulama mengatakan wa alamatu qabulil a'mal al-amalu ba'da al-tawab. Ada kontinuitas, ada kesinambungan setelah ibadah itu dilakukan, pasca ibadah itu dilakukan, ada peningkatan kebaikan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih pemirsa Kilau Ramadan. Mudah-mudahan semuanya dibahagiakan Allah, diterima Allah. Barokah semuanya, selamat dunia akhirat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.